الكليم فيها كلام الحكام العليم. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم ارحم وزعنا خير آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المجاهدين والمجاهدات في سبيل الله الأحياء بينهم. اللهم ارحم وزعنا خير في هشيم شهري صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم لا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. الحديث التاسع والعشرون. الحديث adapun hadis at-tasi'u yang at-tasi'u wal 'ishruna yang ke-29. Man waqqara. Man adapun barang siapa waqqara ialah memuliakan siapa man sahibah bid'atin kepada pelaku bid'ah. Sahib ini makna aslinya pemilik ya, bisa diterjemah sebagai pelaku. Sahibah bid'atin kepada pelaku bid'ah. Faqad a'ana ala hadmil Islam. Faqad maka sungguh a'ana telah membantu siapa man ala hadmil Islam ala kepada hadmil Islam. Hadmi merobohkan al-islami agama Islam. Rawahu Tabrani meriwayatkan kepada hadis at-Tabrani siapa? Imam Tabrani. Jadi barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah atau memuliakan ahli bid'ah, maka sama dengan merobohkan agama Islam ya. Ya, karena ketika seseorang menghormati, memuliakan pelaku bid'ah, apalagi tokoh bid'ah, ya maka itu ya sama dengan syiar ya, bahwa seseorang yang melakukan bid'ah dia masih layak dihormati ya. Bid'ah itu kebalikan dari sunnah ya. Jadi kalau sunnah itu sesuai ajaran Nabi ya, artinya sesuai ajaran Islam yang benar. Kalau bid'ah itu kebalikan dari sunnah, yaitu apa? Penyimpangan dari ajaran Islam yang benar gitu ya. Maka menurut hadis ini, jika ada orang yang menyimpang, jadi entah menganut ajaran yang menyimpang ya, atau perilakunya menyimpang gitu ya. Tapi kalau perilakunya menyimpang dan dia sadar itu salah, itu namanya fasik gitu ya. Tapi kalau perilaku menyimpang dan dia meyakini itu benar, nah itu namanya bid'ah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang perilakunya menyimpang atau pemahamannya menyimpang dari ajaran Islam yang benar, maka kita jangan memuliakan orang itu, memperlakukan orang itu sebagai orang yang
terhormat itu jangan gitu ya. Jadi misalkan ada orang yang menganut ajaran sesat ya, suka memaki-maki sahabat Nabi, padahal Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan sahabat Nabi, kok malah dimaki-maki. Maka orang seperti itu jangan kita hormati. Jangan kalau datang disuruh duduk di depan, suruh duduk di kursi di deretan VIP misalkan, lah itu jangan itu. Kalau orang sesat seperti itu kita dudukkan di kursi VIP, itu sama saja kita menghormati tokoh sesat gitu ya. Nah, khawatir nanti orang yang sesat itu merasa didukung gitu ya. Merasa didukung. Atau contoh lain, misalkan ada orang berpemahaman liberal, ya. Jadi Islam liberal itu Islam yang ya pemikirannya itu menyalahi ajaran para ulama ya. Yang para ulama itu dari dulu keilmuannya bersanad dari gurunya sampai ke para sahabat, sampai pada Rasulullah. Loh, kok malah ini ada orang yang liberal ya, menyalahi atau menyimpang dari ajaran para ulama salaf gitu ya. Maka orang seperti itu jangan kita undang, kemudian tempatkan di tempat yang terhormat, kita dengar ajarannya, itu jangan begitu gitu ya. Seolah-olah kita ikut mendukung ajaran sesatnya gitu ya. Apalagi sampai memberi panggung ya, disuruh ceramah misalkan ya, ngundang orang Syiah misalkan yang suka mencaci maki sahabat, orang Syiah yang menghalalkan nikah kontrak misalkan ya, diundang untuk jadi penceramah, lah itu ya kita sama saja sama sesatnya gitu ya. Orang yang undang itu sama-sama sesatnya. Kalau ngundang orang yang beraliran sesat menjadi penceramah itu. Kalau ternyata nanti banyak orang tersesat, maka yang ngundang itu kebagian dosanya. Atau contoh lain misalkan ya, ada orang pendukung LGBT, pendukung perilaku perkawinan sesama jenis, pendukung perilaku laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki dengan bedah plastik misalkan ya. Lalu orang itu diundang disuruh ceramah misalkan, lah itu tidak seharusnya gitu ya. Santri tidak boleh seperti itu, tidak boleh ngundang orang seperti itu untuk disuruh ceramah gitu ya. Kenapa? Karena dia menyimpang gitu ya. Punya pemikiran yang menyimpang. Atau sejenis dengan ini bukan ahli bid'ah tapi orang fasik. Jadi kalau ahli bid'ah itu orang yang pemikirannya menyimpang, kalau orang fasik itu ya dia pemikirannya benar ya, tahu bahwa itu dosa tapi tetap dia lakukan juga, itu orang fasik itu. Ya contoh orang yang suka membuka aurat gitu ya, penyanyi yang suka membuka aurat, lalu kita undang di walimah misalkan, lah itu ya sejenis dengan itu, sama-sama sesat gitu ya, dan sama-sama dosa. Jadi santri itu seharusnya ketika tahu halal haram ya, tahu mana yang baik mana yang buruk, itu ketika buat acara ya jangan mengundang, jangan menghadirkan orang-orang yang menganut bid'ah, penganut aliran sesat, atau orang fasik, orang yang pelaku maksiat yang tidak mau taubat gitu ya, untuk mengisi acara gitu ya. Ya kalau sekedar mengundang sebagai tetangga ya saya kira tidak apa-apa, ya itu termasuk hak bertetangga. Misalkan kita bertetangga dengan penganut aliran sesat misalkan, bertetangga dengan orang fasik, orang yang suka mabuk-mabukan misalkan, suka maksiat. Ya kalau kita bikin walimah ya saya kira tidak apa-apa, diundang saja sebagai tetangga ya. Bukan dalam rangka menghormati mereka sebagai ahli bid'ah dan menghormati mereka sebagai orang fasik, bukan, tapi sebagai tetangga. Ya tidak masalah gitu ya. Jadi sekali lagi tidak boleh menghormati atau memuliakan pelaku bid'ah ya, penganut aliran sesat, penganut ajaran sesat, itu tidak boleh kita agungkan, kita hormati gitu ya. Ya baik dengan mengundang dalam acara
atau misalkan dengan mencium tangannya misalkan ya, atau dengan menyebut namanya dengan sebutan yang memuliakan misalkan, itu tidak boleh itu. Karena hal itu bisa menggerogoti dakwah Islam ya. Atau dalam hadis diistilahkan merobohkan agama Islam. Al-hadits ats-tsalasun al-hadis, adapun hadis as-salasuna yang ke-30. La hasada illa fi sunain. La hasada, tidak ada dengki, illa fi sunaini, illa kecuali, atau iri ya. La hasada, tidak ada iri, illa fi sunaini, illa kecuali fi sunaini, pada dua orang, yaitu rajulun, kalau di sini harkatnya rajulun ya, atau rajulin. Rajulin yakni seseorang atahullah Al-Quran. Jadi tidak hanya khusus laki-laki, ini ya semua orang, pria atau wanita ya sama saja. Atahu, yang memberi, hu kepada rajul, Allahu, siapa Allah, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an, fahuwa yakumu bihi, fahuwa, maka adapun rajul, yakumu, ialah menegakkan, bihi, pada Al-Qur'an, ana al-laili, di waktu-waktu malam, wa ana an-nahari, dan di waktu-waktu siang, warajulin, dan seseorang, atahu, yang memberi, hu kepada rajul, Allahu, siapa Allah, malan, kepada harta, fahuwa, maka adapun rajul, yunfikuhu, ialah menafkahkan, siapa rajul, hu kepada malan, ana al-laili, di waktu-waktu malam, wa ana an-nahari, dan di waktu-waktu siang. Rawahu Syaikhani, rawahu, meriwayatkan, hu kepada hadis, asy-Syaikhani, siapa dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis ini menerangkan bahwa kita tidak semestinya iri. Jadi hasad itu maknanya iri, tapi dalam syarah ya, dalam syarah Fathul Bari ya, diterangkan bahwa hasad di sini bermakna ghibthah. Ghibthah itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain ya, tanpa menginginkan hilangnya gitu ya. Ini beda dengan hasad ya, ada persamaannya, ada perbedaannya. Jadi hasad dan ghibthah. Hasad yang hasad itu iri yang jelek. Kalau ghibthah itu iri yang baik. Nah, persamaannya apa? Sama-sama menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain ya. Jadi hasad atau ghibthah sama-sama ingin kebaikan yang terjadi pada orang lain. Bedanya kalau hasad itu ingin kebaikan itu hilang dari orang lain, hanya dirinya yang baik gitu ya. Kalau ghibthah itu tidak, ghibthah itu dia ingin kebaikan yang sama, yang seperti orang lain, tanpa menginginkan kebaikan itu hilang dari orang lain itu gitu ya. Itu ghibthah. Ini iri yang baik gitu ya. Jadi melihat orang lain berprestasi, dia ingin berprestasi juga tanpa menginginkan orang lain itu hilang prestasinya. Itu iri yang baik gitu ya. Nah, kalau hasad itu iri yang jelek. Ingin berprestasi seperti orang lain dan ingin agar orang lain itu prestasinya hilang gitu. Nah, itu hasad, iri yang jelek gitu ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibthah, iri yang baik. Kalaupun disebut hasad itu kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu majaz saja ya, majaz. Jadi tidak ada iri yang baik kecuali dalam dua hal gitu ya. Nah, yang pertama, rajulin atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang oleh Allah diberi karunia bisa mengkaji Quran, kemudian orang itu mengkaji Al-Quran itu siang malam. Bukan hanya mengkaji, tapi berusaha mengamalkan isinya. Jadi dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang
rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wal muradu bil qiyami bihi al-amalu bihi mutlaqan a'ammu min tilawatihi dakhil as-salati aw kharijaha wa min ta'limihi wal hukmu wal fatwa bi muqtadahu gitu. Ya. Kemudian diterangkan juga dalam kitab Dalilul Falihin, rajulun atahullahu Qur'anan yaqumu bihi ana al-lail wal muradu istighraq awqatihi bitilawati ma'a tadabburi wa tafakkuri wa imtisali ma fihi gitu ya. Jadi dimaksud dengan menegakkan bacaan Quran itu adalah orang itu siang malam senantiasa sibuk dengan membaca Quran, tidak hanya baca lafadznya saja tapi merenungkan isinya, tidak hanya itu juga melaksanakan ajarannya. Itu yang dimaksud dengan yakumu gitu ya. Kalau hanya sekedar baca saja tidak mengerti, ya itu belum yakumu itu menurut Dalilul Falihin ini ya. Kalau atau sekedar baca dan memahami tapi belum mengamalkan, itu juga belum yakumu ya. Yang dikatakan yakumu menegakkan itu adalah orang yang siang malam membaca Quran, juga mengerti maknanya ya, memahami maknanya dan mengamalkannya, mengamalkan ajarannya. Nah, itulah orang yang yang punya prestasi yang besar, yang layak kita iri kepada orang itu ya. Karena pahalanya besar ya. Pahalanya banyak. Nah, kadang-kadang orang itu siang malam sibuk dengan Quran sehingga bisa dikatakan ahli Quran begitu ya. Bahkan sibuk menghafalnya, tapi tidak sedikit pun dia memahami isi Quran gitu ya. Bahkan kelakuannya cenderung bertentangan dengan Al-Quran misalkan ya. Sibuk menghafal Quran tapi tidak sholat misalkan. Sibuk membaca Quran tapi akhlaknya tidak baik. Padahal Al-Quran itu menganjurkan akhlak yang baik. Lah itu namanya hanya bisa baca tapi tidak faham. Atau bisa baca, faham tapi tidak mengamalkan. Lah itu kurang sempurna. Itu sudah baik. Baca Quran itu sudah baik, apalagi menghafal itu sudah baik ya. Tapi kalau belum mengamalkan, lah itu kurang sempurna, ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu hanya baca Quran tapi tidak paham, atau jangan-jangan baca Quran tapi kelakuannya bertentangan dengan Quran misalkan ya. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang baca Quran sedangkan Quran sedang mengutuknya dan dia tidak merasa. Yaitu ketika dia baca ayat tentang misalkan ayat tentang persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu misalkan. Ya, berpegang teguhlah pada agama Allah, jangan bercerai-berai. Dibaca ayat itu, tapi kelakuannya dia suka memecah belah umat, suka mencari-cari perbedaan ya, sehingga umat Islam tercerai-berai, sulit bersatu. Lah itu berarti dia itu hanya bisa baca Quran dan mungkin dia paham, tapi kelakuannya tidak mencerminkan isi Quran. Nah, atau contoh lain misalkan baca wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, atau begini yang dekat dengan kehidupan santri ya. Wala taqul lahuma uffin. Ya. Jangan kamu berkata pada kedua orang tua. Itu dibaca dan hafal dan faham maknanya. Ketika ujian sekolah, la taqul lahuma uffin, jangan berkata pada kedua orang tua. Lulus ujiannya lulus. Tapi ternyata di rumah ya kelakuannya itu bersikap tidak sopan pada orang tuanya, suka membentak orang tuanya. Lah itu termasuk rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Baca Quran tapi dia dilaknat, dikutuk oleh Al-Quran dan dia tidak merasa. Dia tidak merasa bahwa dia dikutuk oleh Al-Quran. Kenapa? Karena dia melanggar larangan Al-Quran gitu ya. Nah, maka mestinya kita sebagai seorang muslim yang baik ya, ketika kita ingin jadi orang muslim yang baik, kita berupaya istiqomah membaca Al-Quran, karena satu huruf itu 10 kebaikan, apalagi 2 huruf, apalagi 1 ayat, apalagi 1 lembar. Jadi pahalanya banyak gitu ya. Bahwa membaca Quran itu salah satu fadilahnya adalah membaca Quran dan ingat mati itu fadilahnya adalah menghilangkan karatnya hati. Jadi hati ini bisa berkarat gitu ya.
Maka karatnya hati itu bisa dihilangkan dengan membaca Quran dan ingat mati. Dalam hadis seperti itu, ya. Jadi membaca Quran kita sebagai apa? Agar menjadi muslim yang baik, kita berupaya untuk istiqomah membaca Quran, ya. Ya, walaupun sedikit tapi rutin setiap hari, ya. Setiap hari 1 juz misalkan, atau setiap hari 1 lembar misalkan, tapi rutin, ya. Itu lebih baik daripada baca banyak tapi tidak rutin, ya. Jadi agar menjadi muslim yang baik kita berusaha istiqomah baca Quran, kemudian berusaha memahaminya. Ya, kalau bisa baca kitab ya baca tafsir. Kalau belum bisa baca kitab baca terjemahan Quran, gitu ya. Jadi beli Quran jangan hanya yang Arabnya saja, tapi juga yang ada terjemahannya agar kita bisa memahami maknanya. Meskipun baca terjemahan saja sebenarnya ya tidak selalu mencukupi, tetap harus bertanya kepada ahlinya jika tidak paham, gitu ya. Setelah memahami nanti diharapkan akan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dianjurkan kita itu tetap belajar kepada ahlinya, jangan hanya membaca sendiri saja tanpa pernah mau mendengar kajian dari pakar tafsir, pakar Quran, Ahlussunnah wal Jamaah misalkan itu. Khawatir apa kalau kita tidak pernah mendengar kajian, khawatir pemahaman kita salah walaupun kita baca. Ya karena kalau sekedar membaca itu tanpa mendengar kajian pakar tafsir, ya pakarnya itu khawatir kita salah paham, gitu ya. Nah, kemudian orang yang kedua, di samping orang yang menegakkan membaca Quran, ya, adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkan harta itu di waktu malam dan siang hari. Jadi siang malam menginfakkan hartanya. Dalam syarah Dalilul Falihin dijelaskan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa atrafan nahar ay yujahidu nafsahu bi badri ma tasilu ilaihi taqatahu qasidan wajhallahi ta'ala wa taqarrub ilaih. Jadi orang tersebut menafkahkan, membelanjakan harta yang diberi oleh Allah kepadanya siang malam untuk mencari ridha Allah. Nah, tentunya kalau mencari ridha Allah ya sesuai dengan ajaran Allah, gitu ya. Harta itu disedekahkan, diinfakkan, ya, dinafkahkan kepada keluarganya. Jadi nafkah pada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada yang lain, gitu ya. Menafkahi keluarga, sedekah kepada fakir miskin, membantu yang membutuhkan, membantu perjuangan Islam dan seterusnya, gitu ya. Intinya adalah membelanjakan harta untuk mencari ridha Allah, gitu ya. Dua orang seperti inilah yang layak kita tiru. Dua orang seperti inilah yang layak kita iri kepadanya, gitu ya. Jadi ahli Quran yang pandai baca, memahami dan mengamalkan. Yang kedua adalah orang yang mau menginfakkan hartanya siang malam untuk mencari ridha Allah. Kalau dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, seharusnya ya Nahdlatul Ulama itu menjadi jamiyah yang menghidupkan kajian Quran, gitu ya. Alhamdulillah sudah ada Jamiatul Qurra wal Hufat, ya. Jadi jamiyah untuk pembaca Quran dan penghafal Quran, gitu ya. Urusan tafsir NU itu ya gudangnya, karena NU itu gudangnya pesantren dan pesantren itu mesti mengkaji tafsir, gitu ya. Nah, kemudian tentang menginfakkan harta, alhamdulillah sudah ada Lazisnu, Lembaga Amir Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama, yang menampung donasi zakat sedekah infak dari Nahdiyin dan para donatur lainnya, alhamdulillah, ya. Dan program santunan di Nahdlatul Ulama juga sudah ada, santunan anak yatim, santunan fakir miskin sudah ada itu, alhamdulillah. Rawahu Syaikhani, rawahu meriwayatkanhu kepada hadis Asy-Syaikhani, siapa? Dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadisu al-hadi wa salasuna, al-hadisu adapun hadis al-hadi wa salasuna yang ke-31, as-sakhiyu qaribun, as-sakhiyu adapun orang yang dermawan, qaribun ialah dekat, minallahi kepada Allah, qaribun minal jannah, qaribun dekat, minal jannati ke surga, qaribun dekat, minan nasi pada orang banyak,
pada manusia, artinya orang banyak. Ba'idun jauh minan nari dari neraka. Wal bakhilu adapun orang kikir, ba'idun ialah jauh minallahi dari Allah, ba'idun jauh minal jannati dari surga, ba'idun jauh minan nasi dari orang banyak ya, dari manusia. Qaribun dekat minan nari pada neraka. Titik. Jadi ini anjuran untuk dermawan, jangan kikir, karena orang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat ke jalan surga, dekat kepada orang-orang, karena orang dermawan disenangi banyak orang gitu ya, jauh dari neraka. Sedangkan orang bakhil, orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari orang banyak, dibenci orang gitu ya. Ya buktikan saja kalau ada santri datang kiriman, kemudian kirimannya ditaruh di lemari, dikunci rapat, temannya tidak dikasih, itu ya insya Allah dibenci temannya gitu ya. Qaribun minan nar, dia dekat, orang bakhil itu dekat ke neraka. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Wal jahilu adapun orang yang bodoh, as-sakhiyu yang dermawan, ahabbu ialah lebih dicintai ilallahi terhadap Allah, min abidin bakhilin, min dibanding abidin ahli ibadah, bakhilin yang kikir. Orang dermawan walaupun bodoh dia dicintai Allah, lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah tapi kikir. Ya karena dalam Al-Quran itu perintah sholat itu sering berdampingan dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu tandanya apa? Tanda bahwa sholat sebagai ibadah yang bernuansa vertikal ya, hablum minallah, itu selalu disandingkan dengan zakat, ibadah yang bernuansa horizontal ya, jadi bernuansa sosial. Jadi ibadah mahdhah seperti sholat itu senantiasa disebut berbarengan, seringkali disebut berbarengan dengan zakat yang merupakan ibadah sosial. Jadi maknanya bahwa ibadah ritual, ibadah mahdhah yang sifatnya ritual itu harus seharusnya dibarengi dengan ibadah yang sifatnya sosial. Jadi kalau ada orang sholat, puasa saja, rajin sholat puasa, ya baik. Tapi kalau dia kikir, orangnya kikir, tidak suka membantu tetangganya, ya tidak suka bersedekah misalkan ya, itu kurang baik itu. Apalagi sampai kikir tidak mau berzakat, padahal zakat itu wajib. Kikir tidak mau berhaji, padahal haji itu wajib bagi yang mampu misalnya, itu bukan hanya tidak baik tapi celaka itu. Ya, celaka. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun Islam. Kalau tidak berhaji meninggalkan rukun Islam, kalau tidak mau berzakat ya sama. Zakat itu juga rukun Islam ya. Nah itu. Jadi ada orang itu karena kikirnya dia tidak mau menunaikan kewajiban hartanya. Ya, tidak mau berzakat padahal sudah wajib zakat, sudah mencapai nisab. Tidak mau berhaji padahal sudah wajib haji, karena kikir, karena eman gitu ya. Jadi yang wajib saja dia tidak mau, apalagi yang sunnah, sedekah sunnah. Ya. Tambah tidak mau lagi lah itu. Nah, tapi tentang al-jahilus sakhi ini, orang bodoh tapi dermawan, itu tentunya bukan bodoh yang terkait fardu ain gitu ya. Artinya bodoh terkait hal yang lain gitu ya. Kalau bodoh terkait fardu ain, bodoh terkait akidah, terkait yang terkait ibadah wajib, ya itu tetap tidak baik gitu ya. Bahkan dalam kitab Faidul Qadir itu dijelaskan bahwa orang bodoh tapi dermawan ya. Tapi bodohnya itu terkait hal fardu ain, terkait hal yang wajib dia ketahui, itu lebih jelek dibanding ahli ibadah yang kikir, ya, tetap lebih jelek dari ahli ibadah yang kikir. Kenapa? Karena bodohnya itu terkait dengan fardu ain, terkait dengan hal yang wajib diketahui. Dalam kitab Faidul Qadir begitu ya.
Ya karena itu sekali lagi di Nur Jadid sudah digalakkan itu. Digalakkan furudul ainiyah. Ya, furudul ainiyah. Apapun jurusannya, apapun ilmu yang ditekuninya harus memahami furudul ainiyah, betul ya. Jadi tidak ada toleransi tentang furudul ainiyah itu. Karena kalau kita tidak paham yang furudul ainiyah, berarti kita tidak paham apa saja yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik itu akidah atau perintah Allah atau larangan Allah. Nah itu bisa berbahaya itu. Bisa jadi kita terjerumus ke dalam larangan Allah tanpa kita merasa. Kenapa? Karena bodoh. Ya. Nah maka fardu ain itu harus ya mau tidak mau. Terutama bagi yang mau lulus mau boyong itu harus itu. Al haditsu adapun hadis Hasani wasalasun yang ke-32 la tazalu ummati la tazalu tidak henti-hentinya atau selalu itu ya. La tazalu tidak henti-hentinya ummati siapa umatku bi khairin ialah berada dalam kebaikan ma akhadun ilma ma akhadu selagi masih mengambil siapa mereka ummati al ilma kepada ilmu an akbarihim. Nah ini muskil ya. An akbarihim kalau saya telusuri di kitab-kitab syarah ya, di naskah-naskah bukan akbarihim ya, tapi akabirihim. Jadi ini ada huruf yang tertukar gitu ya. Jadi akabirihim, an akabirihim. An dari akabirihim, para tokoh-tokoh ilmu mereka, umat gitu ya. Kalau dalam kitab Faidul Qadir, syarah Faidul Qadir, jadi lafadznya la yazalun nasu bi khairin ma akhadun ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim. Fa idza akhadhuhu an asaghirihim wa syirarihim halaku gitu ya. Begitu. Kalau ini dinisbatkan pada kitab Hilyatul Auliya karangan Ibnu Naim, Abi Naim yang saya temukan itu lafadznya itu la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar. Jadi bukan akabirihim ya Allah a'lam ya. Tapi la'alla shawab tulisan di sini bukan akbarihim tapi akabirihim. Silahkan ditelusuri di kitab Faidul Qadir dan kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Itu bukan akbarihim tapi akabirihim. Jadi makna hadis ini bahwa hendaknya kita dalam mencari ilmu dari pakarnya, jangan sembarangan mencari ilmu, jangan sembarangan berguru gitu ya. Apalagi tentang ilmu agama ya. Jangan asal ada buku dibeli lalu diyakini gitu ya, tanpa kita mau berguru. Jangan asal ada link medsos, YouTube atau apa kita dengarkan, kita yakini tanpa jelas siapa yang bicara. Bisa jadi dia tokoh sesat. Jangan asal ada grup belajar kita lalu ikut gitu ya, tanpa jelas gurunya itu mumpuni apa tidak, sudah sahih apa tidak pemahamannya lah gitu. Itu jangan sembarangan gitu ya. Apalagi ilmu agama. Dalam ilmu apapun saya kira ya kita diarahkan untuk belajar pada pakarnya. Ya contoh ilmu kedokteran. Ya harus jelas sanadnya itu. Seorang dokter itu dulu kuliah kedokterannya di mana? Perguruan tinggi apa, bonafit apa tidak, terakreditasi apa tidak. Nah kalau perguruan tingginya abal-abal, ya tidak jelas, tidak terakreditasi, itu bisa ditolak jadi dokter itu. Itu bisa ditangkap polisi kalau dia buka praktek. Karena harus jelas semuanya, harus jelas. Keilmuannya harus jelas. Ilmu agama juga seperti itu, mestinya seperti itu. Ya, harus jelas dari siapa dia mengaji, gurunya itu mumpuni atau tidak, kan gitu. Al-hadisu ini nyambung dengan bab berikutnya. Al-hadisu adapun hadis ar-rabi' wa salasun yang ke-34 inna akhwafa. Sebentar. Al-hadisu salis wa salasun gitu ya, loncat ya. Al-hadisu adapun hadis as-salis wa salasun yang ke-33 inna hadzal ilma dinun, inna sesungguhnya hadzal ilma ini ilmu agama dinun ya adalah ajaran agama. Fanduru maka perhatikanlah siapa kalian amman dari siapakah ta'khudunah yang mengambil siapa kalian dinakum kepada
ajaran agama kalian. Ya. Nah, saya kutip dari syarah Faidul Qadir ya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum ay inna hadzal ilma ay asy-syar'iyyah as-sadiqah bit tafsir wal hadis wal fiqh wa usuluddin wa usulul fiqh wa yulhaqu biha alatuha. Dinun fanduru ay ta'ammalu amman ta'khuduna dinakum ay fala ta'khudud dina illa amman tahaqqaqtum kaunahu min ahlihi. Titik gitu ya. Jadi hendaknya kita berhati-hati dalam mempelajari ilmu agama. Carilah guru yang mumpuni. Belajarlah dari sumber yang diyakini bahwa sumber itu bisa dipercaya. Kalau dalam Nahdlatul Ulama ada tradisi sanad keilmuan ya. Bahwa seorang tokoh yang menjadi rujukan dalam Nahdlatul Ulama itu ya punya sanad keilmuan ya. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, beliau itu sanad keilmuannya jelas gitu ya. Beliau berguru pada Syekhona Khalil, berguru kepada jelaskan dari awal kitab ini, kepada Syekh Nawawi Banten, berguru kepada Syekh Khatib Minangkabau dan seterusnya, yang itu para guru itu berguru dari gurunya sampai kepada para pengarang kitab, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada tabi'in, sampai pada sahabat Nabi, dan akhirnya sampai pada Rasulullah. Jadi nyambung pada Rasulullah, barokah gitu ya, ilmunya barokah karena ada sanadnya nyambung pada Rasulullah gitu ya. Jadi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, pesantren Nurul Jadid ya sebagai salah satu pesantren Nahdlatul Ulama, dan Kiai Zaini pendiri Nurul Jadid sebagai salah satu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya alhamdulillah ya. Bisa dikatakan bahwa Kiai Zaini itu punya sanad keilmuan dari Kiai Hasyim Asy'ari, nyambung pada para ulama salaf, para sahabat, dan nyambung pada Rasulullah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu patut kita syukuri gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk urusan ilmu agama, ajaran agama, kita hendaknya berhati-hati. Jangan sembarangan pilih guru, jangan sembarangan baca buku, baca kitab gitu ya. Pastikan bahwa guru yang kita ikuti itu benar-benar guru yang pakar ya, yang pakar di bidangnya, pakar dalam keilmuan agama ya. Nah, dalam hal ini ilmu agama Islam itu menurut Imam Ghazali ada empat lapis ya. Ada ilmu yang itu ada dosisnya, ada batasnya. Kalau melebihi batas tidak baik. Itu ada usulun, furu'un, muqaddimatun, mutammimatun, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin begitu. Mencakup Al-Qur'an hadis, usulun mencakup Al-Qur'an usulun mencakup Al-Qur'an hadis dan asar. Furu'un mencakup masalih dunia, fikih, masalih akhirah, tasawuf. Kemudian muqaddimatun mencakup muqaddimah Quran dan hadis, ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, dan seterusnya. Mutammimatun mencakup penyempurna Quran dan hadis seperti ilmu qiraah dan seterusnya itu. Tapi ada juga yang membagi ilmu agama itu 3 lapis. Ya, masadirul istinbat, sumber ajaran Islam yaitu Quran dan hadis, dan sumber yang mendukung pada Quran hadis yaitu asar sahabat. Kemudian ada manahijul istinbat, metode menggali ajaran dari Quran hadis, yaitu ilmu usul fikih, ilmu tafsir dirayah, hadis dirayah, dan ilmu alat ya, nahwu sharaf, balaghah, mantiq, dan seterusnya itu. Kemudian baru nataijul istinbat, hasil pemikiran dari menggali ajaran itu ya. Bisa berupa dalam ilmu akidah, bisa berupa ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam kalau ada mantiknya. Kalau fikih ya macam-macam ya, ada fikih menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan seterusnya itu. Ada bidang akhlak juga, ada pemikirannya Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, dan seterusnya itu ya. Itu semua nataijul istinbat. Jadi itu tiga lapis ilmu agama. Maka
kita cari guru yang mendalam ilmunya dalam 3 hal itu, dalam masadir, dalam dalam manahij, dalam nataijul istinbat juga, berarti ya. Kalau bisa 3-tiganya, ya. Dan tidak hanya sekedar alim, tapi juga amil, mengamalkan ilmunya, ya. Jadi yang paling utama itu guru yang alim, yang pakar, dan mengamalkan ilmunya, gitu ya. Ya, sama-sama pakar, kita pilih guru yang mengamalkan ilmunya, gitu ya. Jadi ada cerita ulama hadis dulu sangat hati-hati. Ya, padahal dulu ulama itu dalam mencari hadis itu dulu belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada kendaraan, belum ada pesawat untuk menempuh perjalanan jauh. Harus pakai ya unta dan kuda, gitu ya. Jadi para ulama hadis dulu itu rela menempuh ribuan kilometer, ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer untuk mendapatkan satu hadis saja. Berguru pada seorang guru untuk mendapatkan satu hadis saja. Suatu saat ada seorang ahli hadis yang mendengar di satu tempat yang jauh itu ada seorang ulama, orang alim hadis. Beliau menempuh perjalanan jauh itu. Sampai ke rumah si ahli hadis itu ternyata ya tidak langsung berguru, dia mengamati dulu akhlak gurunya, akhlak calon gurunya dia amati dulu. Lah ternyata orang yang mau diajarikan guru itu beliau menggiring ayam-ayamnya dengan jagung. Ya, jadi diiming-imingi jagung, ayamnya ikut gitu ya, karena ingin jagung. Digiring ke kandang. Setelah sampai di kandang, jagungnya sudah dikasihkan. Cuma iming-iming saja. Lah, melihat itu si ahli hadis ini kecewa, loh kok begini? Ya orang yang mau saya jadikan guru ini ternyata pembohong gitu ya. Dia suka bohong pada ayam gitu ya. Jadi bohong pada ayam saja itu meragukan itu, apalagi tukang bohong pada manusia. Bohong pada binatang saja membuat seorang ahli hadis tidak jadi berguru pada seseorang. Saking hati-hatinya itu. Saking hati-hatinya. Jadi mestinya kita ini memilih guru agama, pilihlah guru yang pertama alim, ya pakar di bidang ilmu agama Islam, ilmunya mendalam, kemudian mengamalkan, akhlaknya baik gitu ya. Akhlaknya baik lah itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, ya NU dari dulu punya tradisi ini, punya tradisi sanad berarti ya. Tidak sembarangan dalam mencari ilmu agama berarti ya. Dan itu dimulai dari pendiri NU sendiri, Ki Hasyim Asy'ari. Ini sanadnya jelas berarti ya. Tidak sembarangan dalam mencari ilmu agama berarti ya. Jadi Ki Hasyim Asy'ari itu jelas gurunya Ki Khalil Bangkalan, Ki Abdul Wahab Rasulullah juga jelas berguru pada Ki Khalil Bangkalan, Ki Bisri Sansuri juga ya, seingat saya berguru ke siapa? Ya sama. Jadi yang saya baca itu Ki Bisri Sansuri itu juga berguru pada Syekhona Khalil, juga berguru pada akhirnya berguru pada Ki Hasyim Asy'ari juga gitu ya. Itu 3 tokoh pendiri NU itu ya keilmuannya ya beliau di samping alim juga keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan karena gurunya jelas gitu ya. Punya sanad keilmuan ya. Maka berbahagialah umat Nahdlatul Ulama karena para tokohnya adalah tokoh agama yang alim dan mengamalkan ilmunya ya. Dan ya punya sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nyambung kepada para ulama salaf, para sahabat dan pada Rasulullah ya. Al-haditsu, adapun hadis al-khamisu Ar-Rabi'u wa Salasun yang ke-34. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum ba'di, inna sesungguhnya akhwafu paling ditakutinya ma sesuatu akhafu yang takut siapa aku, yang khawatir siapa aku alaikum atas kalian ba'di sesudahku, artinya sesudah wafatnya Nabi, kullu munafikin ialah kullu setiap munafikin orang munafik alimul lisani yang pandai berbicara, rawahu meriwayatkan kepada hadis atau berani siapa?
Imam Tabrani. Jadi ini di hadis ini mengingatkan, memperingatkan kepada kita ya agar pandai-pandai pandai-pandai memilih guru. Jangan sampai pilih guru yang hanya pintar saja tapi tidak mengamalkan. Ya, ilmunya itu alim banyak tapi kelakuannya tidak mencerminkan ilmunya gitu ya. Hanya pandai mengajar ya, tapi tidak pandai mengamalkan. Nah, ini jangan dijadikan guru itu ya. Jadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya akan tersesat oleh orang yang munafik, menampakkan iman, menampakkan soleh, tapi sebenarnya tidak soleh. Alimul lisan, yang pandai bicara. Ya, orang munafik tapi pandai bicara. Ini berbahaya, bagi umat, gitu ya. Jadi Rasulullah khawatir umatnya akan tersesat oleh orang munafik yang pandai berbicara. Bisa jadi orang munafik itu berilmu, bisa jadi. Bahkan bergelar misalkan ya, profesor, doktor, bisa jadi gitu ya. Ya, tapi sebatas ilmu saja yang banyak, tapi akhlaknya, kelakuannya tidak baik gitu ya. Nah, dalam syarah Faidul Qadir dijelaskan akhwafa ma akhafu ala ummati wa fi riwayati Ahmad ala hadhil ummah ya. Kullu munafikin alimul lisan, ay alimun lil ilmi muntariqul lisan bihi, lakinnahu jahilul qalbi. Artinya boleh jadi orang itu alimul ilmi, dia alim, banyak ilmunya, muntariqul lisan, gitu ya. Lancar lisannya, jadi pandai bicara. Lakinnahu jahilul qalbi, akan tetapi dia itu jahilul qalbi, hatinya bodoh. Hatinya itu tidak sesuai dengan ilmunya. Fasidul akidah, akidahnya rusak. Ya ghurrun nas ya bisyaqshaqati lisanihi. Dia menipu dengan penampilannya, dia menipu orang banyak gitu ya. Jadi orang banyak ikut orang ini, mengikuti meneladani orang ini padahal dia tidak layak diteladani gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Maka ya dalam Nahdlatul Ulama, jadi saya kira ini peringatan dari Kiai Hasyim Asy'ari kepada para aktivis NU agar berhati-hati terhadap orang yang munafik tapi pandai bicara. Meskipun dia alim, meskipun dia banyak gelarnya, misal gelarnya numpuk-numpuk, profesor, doktor, sarjana, magister ini itu, tapi munafik. Ya, hatinya tidak tulus berjuang karena Allah, tapi ada ambisi yang dia kejar misalkan. Dan boleh jadi dengan ambisinya itu dia menghalalkan segala cara dan bahkan tega menjerumuskan umat gitu ya. Nah itu, orang seperti ini perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai, jangan sampai jadi panutan dalam Nahdlatul Ulama gitu ya. Ya jangan sampai dijadikan suriah kalau ada orang seperti ini gitu ya. Ada orang yang ya terlihat alim tapi munafik alimul lisan gitu ya. Munafik tanpa pandai bicara, padahal dia terbukti dia itu tidak tulus lah begitu ya, munafik gitu ya. Orang seperti ini jangan dijadikan tokoh, jangan dijadikan pengurus pusat gitu ya. Jangan dijadikan suriah, apalagi dijadikan rois suriah, naudzubillah ya. Bisa berdampak tidak baik pada Nahdlatul Ulama gitu ya. Maka kalau kita hendak mencari pemimpin organisasi, ya carilah pemimpin yang di samping alim, dia juga tulus mengamalkan ilmunya. Gitu. Insya Allah ya organisasi itu maju dan selamat, gitu ya. Karena maju itu tidak sembarang maju. Ada kadang maju tapi tidak selamat, gitu ya. Buat apa maju tapi tidak selamat ya? Ya mending biasa-biasa saja, tidak maju tapi selamat, gitu ya. Daripada maju kebanteran lalu terjun ke jurang kan begitu kan, jelas mencelakakan seperti itu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Jadi besok tanggal 15 hari terakhir kajian ya, insyaallah saya hadir gitu ya. Dan kalau nutut akan ada sedikit materi tambahan hadis atau ayat yang terkait dengan qawaid fiqhiyah
Jadi pokok-pokok ajaran Islam dan tentang apa? Tentang ya hal lain yang aktual gitu ya, terkait isu aktual. Ya Allah a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ارحمني بحسن خاتمة.